Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat walafiat. Saya baru selesai olahraga pagi ini, dan pada video kali ini, edisi kali ini, saya akan menyampaikan hal yang di luar kebiasaan. Biasanya saya mengajak teman-teman untuk mereview atau memberikan rekomendasi terkait tempat-tempat makan yang enak ya dari beberapa tempat di berbagai daerah. Nah, untuk episode pagi kali ini saya akan mengajak teman-teman mewawancarai satu orang teman saya namanya Pak Afid, yang dia memiliki hobi untuk beternak ikan hias, tepatnya namanya ikan gapi. Nah, beliau bisa memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas ya di depan halaman rumahnya, ya, area carport. Dia jadikan untuk budidaya ikan hias tersebut. Tentunya ini sangat menarik dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman dan buat kita semuanya. Oke guys, tanpa pikir panjang, kita mulai datang ke rumah Pak Afid untuk mewawancari beliau. Tips-tips apa mungkin yang akan didapatkan terkait pemeliharaan ikan ini dan tujuannya dalam rangka pemeliharaan ikan hias tersebut. Mari kita ikut sama-sama. Assalamualaikum Pak Afid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak Is? Jarang-jarang ketemu nih keluar kota terus. Alhamdulillah baik. Pak Afid sehat? Alhamdulillah. Maaf ya, kita harus physical distancing. Ya. COVID-19 ini agar cepat reda kita berdoa ya. Tapi kita juga harus ikhtiar agar tetap menjaga jarak, memakai masker. Nah, saya sudah nyampe rumah Pak Afid. Nah, ini Pak Afid ini beliau ini ahli IT di salah satu bank swasta nasional. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, salah satu hobi beliau yang menarik perhatian saya adalah ternak ikan gapi. Nah, ini ikan gapinya nih, ini jenisnya banyak banget ini ikan gapinya. Nah, ini luar biasa. Nah, Pak Afid, boleh saya sebut dikit Pak? Boleh. Ini yang pertama, maaf ini lagi santai ya? Santai. Oke. Alhamdulillah, kebetulan Pak Afid lagi santai. Kegiatan Sabtu Minggu saya ya gini, ngurusin Gitu ya? Udah seperti anak-anak kedua saya. Oh gitu. Nah, oke Pak Afid, kalau boleh tahu nih Pak Afid ya. Iya. Ini supaya jadi share juga buat inspirasi buat teman-teman saya yang nonton ya, atau pemirsa yang lain. Awal mula Pak Afid ini bisa menekuni ya hobi untuk pelihara ya ternak ikan gapi ini. Ya. Nah, itu boleh diceritakan supaya bisa tahu. Sebenarnya ini dimulai pada saat waktu awal-awal ada COVID. Oke. Adanya COVID terus harus WFH. Saya berpikir apa yang bisa saya lakukan ini selama di rumah. Ini kan kegiatan-kegiatan pekerjaan juga nggak terlalu padat gitu ya, dengan kondisi kerja WFH di rumah. Akhirnya saya coba gali. Hobi saya adalah beternak dan berkebun. Nah, itu yang kita lihat Betul. ya. Nah, terus beternak, saya pikir beternak apa yang kira-kira dengan kondisi lingkungan rumah saya yang sangat terbatas ini gitu ya. Akhirnya pilihan saya ke ikan hias. Ikan hias, terus saya coba cari referensi di YouTube, apa sih ikan hias yang kira-kira bisa dibudidayain gitu ya. Tercetuslah ini gapi dan tadinya ada cupang. Oh, tadi ada cupang. Ada cupang. Oh, jadi ini hanya fokus ikan gapi ya? Iya, ini nggak ada ikan cupangnya? Nggak ada. Oke. Awalnya saya beli 2, gapi dan cupang. Ya. Tapi setelah saya coba budidayain, saya coba bandingin, cupang itu agak sulit buat saya untuk membudidayakan. Akhirnya saya lepas cupangnya, saya fokus ke gapi. Karena kenapa gapi? Karena gapi itu jenisnya sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat banyak ya, indah gitu ya. Dan ternyata saya baru tahu dulu gapi yang saya anggap ikan cere, ikan gold, ikan yang ada di comberan gitu ya. Ternyata indah, banyak sekali jenisnya dan bagus-bagus itu. Akhirnya pilihan saya ya ada gapi. Selain itu saya coba bandingin dengan cupang. Kalau cupang itu dia ikan yang sombong. Ikan yang sombong. Ibarat kalau
kalau warga gitu, warga perumahan, Ya. warga perumahan Pondok Indah, Hmm. mungkin sama tetangga kiri kanan depan dia nggak kenal, Oh, nggak gitu. kenal. Kalau digabungin dia akan berantem. Oke. Nah, Terus tapi kalau Gapi dia sifatnya koloni pak. Oh, Jadi koloni, dia ya. mau bergabung, mau jadi ngumpul, gitu. teman-teman, rupanya Pak Hafid ini mengetahui bagaimana sampai karakter dari masing-masing ikan tersebut. Ya. Saya baru tahu nih kalau ternyata ikan cupang ini ikan yang bukan yang sombong Oh, iya, tadi, Pak. iya. Ah, Cupang. cupang itu yang sombong cupang. Iya. Itu suka berkoloni. Dia tidak suka berkoloni, Tidak Pak. suka malah? Dia tidak suka ngumpul. Oh. Jadi kalau digabungin, jangan Malah digabungin. berkelahi. Iya, jangan digabungin. Dia kelihatan sama tetangganya aja langsung ajakin berantem gitu. Wah, Nah, rupanya enggak. rupanya ada sedikit karakteristik yang Nggak cocok mirip. saya. Oke, Pak Hafid. Semenjak kapan ini? Berapa bulan maksudnya ya? Dari mulai ini ada kepikiran bahwa akan budidaya ini sampai sekarang. Udah lengkap. Ini coba dilihat sini. Ini sudah banyak sekali ini. Ini Macam-macamnya ini. macam-macam Nah, jenisnya. boleh diterangin, Pak? Ini yang jenis ini jenis apa? Ini jenisnya namanya snake skin black tail. Jadi kenapa snake skin? Karena badannya itu ada kayak titik-titik seperti ular. Oh. Snake skin. Karena black tail karena ekornya hitam. Oh, iya. Terus kalau yang ini? Kalau yang ini Pak. Oh, leopard. Leopard ya. Hmm. Lihat dari badannya sama ekornya itu ada motif seperti macan leopard. Oh. Makanya dia dinamain leopard. Oh, gitu. Kalau Leopard ini- macam ya. Terus ini. Kalau ini jenis dragon, Ah. ini apa namanya? Boleh dibilang ini jenis yang banyak dipunyai oleh penggemar Gapi lah. Gitu. Oh. Kenapa Ini ini lebih menarik ya ini ya? Ini ikan sejuta umat Pak. ya, ini soalnya nih lihat tuh warna-warni Iya, cantik iya. sekali ini. Iya, ini ikan sejuta umat Pak. Bisa besar nanti ya Pak ini? Ya paling besarnya paling sebesar ini Pak. Sebesar ini Iya. ya. Ini apa yang ini nih? Kalau ini jenis HB Blue Pak. HB HB Blue. itu istilahnya singkatan dari half black. Jadi badannya itu ada setengah hitam. Hmm. HB Blue, HB itu ada banyak, ada HB Blue, ada HB White, ada Oh. HB Yellow gitu ya. Oh. Ini yang HB Blue. Oke, yang ini Yang ini jenis Black Moscow Pak. Black Moscow. Wow. Ya, ada yang bilang Kenapa disebut Black Moscow ya? ya karena memang badannya semua hitam Ah. dan jenisnya jenis ikan, saya nggak ngerti kenapa dulu disebut jenis Moskow gitu, karena Moskow ada Blue Moskow, ada Green Moskow, ini jenis Black Moskow. Oke, yang ini? Kalau yang ini sebenarnya satu indukan dengan yang Black Moskow, tapi ini yang betina-betinanya Pak. Jadi Iya, saya pisahin betina, dulu, nanti kalau sudah cukup secara postur badan, body untuk dikawinkan, nanti saya kawinkan supaya nanti anak-anak. Ini yang terakhir? Ini juga jenis magenta yang saya gabung sama yellow HB yellow. Biar saya pengen lihat kalau di cross breed, dikawin silang hasilnya akan seperti apa. Oh, seperti itu. Ah. Ini dari ujung sampai ke sini ada 8. Iya. Ini jenis ikannya 8-8-nya berbeda ya Pak? Berbeda. Tadinya saya punya mungkin sekitar ada 20 jenis Pak. Cuman, Wow. karena kondisi gitu ya, itu banyak yang akhirnya induk-indukannya mati. Untungnya mereka sudah melahirkan nih, sebagian sudah melahirkan. Ini di bawah nih. Di bawah ini. Ini ya. di bawah nih untuk Iya. melahirkannya ini. Iya, ada Green Moscow, ada Blue Dragon, ada Green Dragon, banyak sekali Pak, Wow, jenisnya. wow. Hebat. Rupanya diam-diam Pak Hafid ini selain ahli IT juga menguasai nih terkait masalah Iya, ikan. dari belajar dari YouTube Pak. Oh, gitu ya? Lagi lihat YouTube Gapi, tiba-tiba ada YouTube-nya Pak Is, jadi kadang-kadang saya belok juga tuh. Oh gitu. Yang berikutnya nih Pak Hafid, kan nggak mudah ya telaten dalam hal mengurus ikan seperti ini ya, terkait masalah jam makannya. Tentunya mereka juga hampir sama dong dengan kita ya. Ada jam makan tertentu dan lain-lainnya. Terus kemudian tips lainnya misalnya ini harus membersihkan dalam 1 hari sekali misalnya. Iya. Ya kan, terus jenis makanannya seperti apa? Iya. Coba boleh diterangkan supaya teman-teman dan pemirsa lainnya bisa tahu. Tips utama untuk berbudidaya ikan gapi atau ikan hias ya, sebenarnya adalah kuncinya lebih ke air Pak. Air ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kualitas air karena dia ikan hias itu agak sensitif terhadap air, pH lah, suhu segala macam ya. pH itu terkait asam. Iya betul. Asam ya. Ya.
biasanya air sebelum saya ganti atau sebelum ikan saya taruh ke dalam wadah, airnya saya tampung dulu Pak, di sini Pak. Ditampung dulu sini. Tampung dulu, saya endapkan dulu di sini. Oh, Biasanya jadi saya endapkan. ini untuk penampungan airnya Iya, ya? penampungan airnya saya endapkan. Biasanya itu saya kasih batu zeolit, saya kasih juga ada apa namanya karbon aktif. Oke. Jadi airnya saya endap. Faktor air juga faktor pakan Pak. Pakan ya? Ya, pakan itu ada dua untuk jenis gapi. Satu pakan hidup, satu pakan mati. Pakan hidup tuh bisa kutu air, bisa cacing sutra. Oke. Itu Bisa. jenis penyakitnya yang ganggu. Bukan. Apa? Pakan yang kita kasih ke. Oh, jenis pakannya. Jenis pakannya. Oke. Iya. Ada artemia Pak. Artemia biasanya saya kasih artemia. Kutu air. Kutu air, cacing sutra, Cacing sutra. artemia. Artemia itu apa? Artemia itu sejenis kayak udang klenik itu kecil sekali Saya ini yang unik ini kutu air buat makanan ikan ya. Padahal kalau saya kutu air gatel saya beli salad. Nah, ini ikan doyan Nah. ikan doyan. Sebentar ini kebetulan saya ada wedang uwu Pak. Kebetulan Pak Is kesini nih, saya tahu nih Pak Is kelihatannya mungkin Luar udah biasa suka ya. nih, wedang uwu nih. Saya nggak nyangka loh Pak Apit ternyata nyiapkan wedang kesukaan saya ini. Minuman khas Wow. orang desa Pak, orang Jogja Pak. Hus, walaupun ini deso, tetapi ini khasiatnya luar biasa ini. Ya nggak? Ya. Ini orang-orang yang bisa biasa minum seperti ini biasanya kuat fisiknya, staminanya, terutama untuk nahan angin ini. Ya. Untuk obat-obat masuk angin dan sebagainya. Seruput dulu. Nanti Pak. ya kita setelah ini Ya. Oke, terus Jadi itu pakannya ada pakan hidup. Kalau pakan matinya adalah pelet Pak. pelet ya. Pelet ya. Itu Oh. jadi saya combine aja. Untuk pakan hidup sebenarnya lebih ke supaya dia cepat badannya cepat bagus kalau cacing sutra. Tapi kalau untuk kayak untuk air atau artemia itu supaya dia lincah Pak. Oke. Kalau pelet kan dia ikan cuma tinggal makan aja, dia ngambang atau dia tenggelam itu. Jadi ikan nggak terlatih buat ngejar gitu ya. Oke, baik. Ini sudah banyak Pak Apit bicarakan ya, kupas tuntas terkait masalah jenis ikan, pemeliharaan ya, juga pakannya. Ya. Nah, saya jeda sejenak sebelum pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan karena saya kayaknya sudah Ya silakan Pak Is. Aduh, enak. Jarang-jarang saya bisa minum bareng Pak Is nih. minum gitu. Hah? Minum. Sudah. Kayaknya seperti itu Pak. Ya, ini minuman herbal yang saya sangat suka dan banyak orang suka. Yang tadinya nggak suka ya, kayak beberapa tetangga itu begitu saya suguhin ini ketagihan. Nah, ini isinya ada jahenya ya, kemudian ada akar-akaran ya, ada sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Badan langsung terasa. Waduh. Pak Is. Ya. Seger banget Pak Apit. Seger banget, enak. Seruputan yang penting Pak Is. Oke, kita lanjut Pak Apit ya. Boleh. Oke. Tadi kan kita ngomongin. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ya. Nah, Pak Apit tentunya membudidayakan ikan gapi ini ada tujuan. Ya. Seperti halnya saya pernah mampir, Pak, saya boleh beli ini nggak gitu ya? Iya. Itu masih belum boleh. Ya. Nah, ini kira-kira pasar dari ikan gapi ini, menurut Pak Apit bagaimana? Ya benar. Tadi Pak Is bilang bahwa ada Pak Is sudah coba untuk menawar, beli. Selain itu ada beberapa teman, Nah, tetangga juga ada yang mau beli gitu. Cuman saya belum bisa kasih dulu karena sedang saya budidayain dulu, nanti kalau sudah banyak. Sementara untuk pangsa pasar atau peluang bisnis di ikan gapi ini saya lihatnya cukup besar Pak. cukup besar ya? Cukup besar karena dari apa yang saya coba pelajari di internet, di komunitas gapi gitu ya, itu permintaan akan ikan gapi ini khususnya itu sangat bagus gitu. Bagus ya. Bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri Pak. Oh, bahkan dari luar negeri. Itu banyak dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Itu saya lihat beberapa
breeder gapi, penjual gapi itu udah kirim ke sana, banyak permintaan ke mereka. Itu sering ada postingan mereka kirim ke sana gitu ya. Dan itu saya lihat kayaknya memang peluangnya sangat bagus. Karena kan sekarang trennya kalau untuk masyarakat modern Pak, rumah itu nggak kayak rumah kita. Ya. Dia di apartemen Pak. Ya. Apa yang bisa mereka lihat? Ya, betul. Nah, akhirnya trennya ke aquascape Pak. Iya betul. Aquascape. Jadi ada sisi estetiknya di rumah ini. Betul, Ya, ada ikan. sisi estetik. Saya satu juga memang hobi ayah saya juga almarhum itu ikan ya. Iya. Ya, akuarium dulu dia punya. Nah, dan saya juga tertarik dengan akuarium ikan karena lebih mudah untuk merawatnya tentunya. Betul. Jadi rupanya punya peluang bisnis yang menggiurkan. Tadi Pak Apit cerita bahwa ini dari luar negeri aja ya. Ada yang minat, tertarik dan sebagainya. Wah, teman-teman dan sahabat semua, luar biasa. Rupanya ini adalah hobi yang sangat positif. Bukan aspek hanya hobi dari sisi mungkin kesenangan aja, estetik untuk melihat jenis-jenis ikan dan lain-lainnya, tetapi memiliki peluang bisnis yang bisa teman-teman coba. Ya, alhamdulillah selesai wawancara dengan Pak Apit. Beliau sudah menjelaskan terkait bagaimana jenis-jenis ikan tersebut, terus bagaimana juga merawatnya, dan saya tanya ketika ada peluang bisnis, ternyata peluang bisnis sangat terbuka. Baik, sekian video kali ini dan semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dan para pemirsa semuanya. Mari Pak Apit, kita ucapkan salam kepada teman-teman dan silakan himbauannya. Teman-teman jika ingin mencoba untuk berbisnis Ya. atau memulai usaha, Ya. mulailah dari sekarang. Tidak ada salahnya. Ya, mulai dari apa yang kita suka dulu. Ya, betul. Ya, betul. Dan butuh keuletan, butuh kesabaran, ketelatenan, juga butuh doa dari kita. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton channel saya, Kang Iis. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.